Oke, setelah kita tahu pentingnya tahapan establishing requirements, maka kita akan melihat definisi dari requirement-nya itu sendiri ya. Requirement ini apa toh sebenarnya? Nah, ada beberapa macam requirement ya, bisa dilihat dari sisi fungsional ya, apa yang sistemnya harus kerjakan, maka itulah requirement-nya dia. Ya, bisa juga dari sisi non-functional, entah dari sisi keamanan, dari sisi response time, dari sisi efektivitas ya, dari sisi cost dan seterusnya. Kita bisa lihat requirement dari masalah data ya, apa saja data jenis-jenis data yang perlu disimpan dan bagaimana cara menyimpannya? Ya, misalkan paling gampang apakah kita butuh database, ya database-nya apakah harus yang relational, object oriented, atau yang lain ya, atau database sederhana juga bisa. Jenis lain requirement bisa dilihat dari konteks penggunaan produk kita nantinya, atau bahkan secara environment ya, secara lingkungannya, baik secara fisik ya, apakah nanti produk kita akan digunakan di lingkungan yang secara fisiknya itu berdebu mungkin, banyak suara, banyak getaran, banyak cahaya, ya, terang, panas, bagaimana dengan kelembapannya, ya, suhu udaranya berapa, dan seterusnya. Ya, sebagai contoh misalkan, produknya adalah mesin ATM. Bisa juga dilihat dari sisi sosial, ya misalkan kemampuan berbagi file, ya penampilannya bagaimana, apakah butuh dicetak pada kertas, ya, apakah bisa bekerja pada jarak yang cukup jauh, ya, apakah bisa sinkron secara otomatis dengan data yang sekarang, ya sehingga tetap up to date, atau bagaimana dari sisi privacy untuk para klien yang akan menggunakan produk tersebut. Ya, lainnya bisa kita lihat juga dari sisi organisasi, ya dari hierarki sebuah perusahaan, dari masalah perilakunya sebuah departemen IT, dari user support, dari struktur komunikasi, ya infrastrukturnya mereka bagaimana, apakah ada jaringan lokal, ya LAN atau menggunakan internet atau pakai intranet, apakah butuh VPN dan seterusnya. Ya, terus ketersediaan training untuk menggunakan, produk tersebut, apakah ada? Nah, requirement juga bisa kita lihat dari sisi penggunanya, ya dari sisi user. Siapakah pengguna yang akan menggunakan aplikasi atau produk kita? Ya, ini juga masih bisa dibagi-bagi lagi, bisa kita lihat dari berbagai macam aspek. Ya, misalnya dari karakteristiknya, dari nationality, dari kebangsaan ya, berbagai bangsa bisa punya perilaku yang berbeda. Ya, educational background ya, riwayat pendidikannya seperti apa? Apakah dia lulus sarjana? Apakah dia mungkin lulusan, SMA atau lulusan SD atau bahkan tidak kuliah sama sekali, tidak, sekolah sama sekali, jadi tidak pernah mendapatkan pendidikan. Berikutnya bagaimana perilakunya terhadap komputer ya, karena, kita ketahui ada beberapa orang yang bahkan takut untuk menggunakan komputer. Ya, bisa juga kita lihat dari sistem use, kita biasanya bagi menjadi novice, expert, casual, dan frequent atau infrequent user. Ya, novice pengguna, maka, kita butuh memandu usernya ya, sistem kita harus bisa memandu user, prompted, terbatas ya, jangan sampai usernya melakukan sesuatu yang di luar dari kebutuhannya saat itu, ya, atau di luar konteks, dan perintahnya harus jelas. Tapi kalau usernya itu expert, maka berikan fleksibilitas ya, misalkan bisa dengan memberikan, konsol untuk usernya yang expert ini bisa memasukkan perintah-perintah tertentu, ya. Bisa juga diberikan akses atau, power tertentu juga.
Nah, kalau penggunanya frequent, artinya akan sering menggunakan sebuah fungsi, maka berikan shortcut, ya. Itu sebabnya kita juga mempunyai berbagai macam shortcut, misalkan untuk save, Ctrl S. Nah, itu berarti kan penggunaannya frequent, sering kita gunakan. Ya, tapi untuk user yang casual alias user yang infrequent, jarang menggunakan sebuah fungsi atau bahkan aplikasi kita, maka buatlah menunya itu jelas, ya. Atau alur menuju menu tersebut juga harus jelas. Nah, kembali lagi kita berfokus kepada user ya, karena di sini user adalah sekarang kita perlakukan sebagai requirement, maka kita akan melihat dari sisi user, kapasitasnya seperti apa sih? Nah, manusia ini kita ketahui bersama, kita punya banyak sekali variasi ya, jutaan atau bahkan miliaran variasi dengan dimensi yang juga berbeda satu sama lain. Misalkan ukuran tangan, ya, ada yang tangannya mungil, ada yang tangannya raksasa, ya. Nah, ukuran tangan ini bisa menyebabkan ukuran dari tombol dan posisinya itu juga berbeda. Ya, itu sebabnya katakanlah, mouse ya paling gampang, ada mouse yang diciptakan untuk orang-orang yang tangannya kecil, ada mouse yang diciptakan untuk orang-orang yang tangannya besar. Berikutnya dari sisi kemampuan, motorik, ya bisa mempengaruhi juga, beberapa input atau bahkan output device. Misalkan kembali lagi ke contoh mouse, ada yang dominan ya, dominan menggunakan tangan kanan, maka mouse-nya juga, dibuat supaya nyaman dipegang menggunakan tangan kanan. Tapi bagi pengguna tangan kiri, maka, desain ergonomis mouse-nya juga dibuat sehingga mouse-nya nyaman untuk dipegang menggunakan tangan kanan, ya. Nah, kalau pengguna dua-duanya, maka juga ada mouse yang didesain supaya nyaman digunakan oleh baik tangan kiri maupun tangan kanan. Ya, contoh dimensi lain, masalah tinggi ya, terutama untuk mendesain kios secara fisik. Ya, kalau tidak pas mendefinisikan, tinggi dari usernya, maka bisa-bisa nanti yang menggunakan itu, tidak bisa menggunakan kiosnya karena kurang tinggi aja ya, kurang tinggi atau kurang rendah bahkan. Dimensi lain, misalkan masalah kekuatan, ya, masalah, strength di sini. Ada, mainan anak-anak ya, tentunya, namanya juga mainan untuk anak-anak, ya kekuatan anak-anak masih, minimal ya, masih terbatas, maka, untuk mengoperasikan mainan tersebut seharusnya dibutuhkan kekuatan yang sedikit aja. Ya, tapi untuk mengganti baterai misalkan dia butuh kekuatan yang lumayan ya, karena, ini suatu hal yang penting. Dari dimensi, disabilitas, misalkan katakanlah ada yang buta warna, ya, atau bahkan yang mengalami, ada yang memiliki masalah penglihatan, ya, rabun jauh, rabun dekat, dan seterusnya. Bisa juga dari masalah pendengaran, atau dari dexterity, dari ketangkasan, ya. Ada beberapa manusia yang, tidak terlalu tangkas sehingga menggunakan mouse itu bisa memiliki masalah tertentu. Nah, karena user ini bisa berbeda-beda dengan banyak dimensi, bagaimana caranya kita bisa memahami para user ini? Ada bantuan namanya persona. Ya, ini kalau gamer gampang ini harusnya sudah familiar sekali dengan persona. Teman-teman yang gamer mungkin kenalnya namanya avatar ya. Jadi persona di sini ini akan menangkap karakteristik user tertentu ya, user profile. Jadi ini persona ini bukan orang beneran ya. Orangnya tidak betulan harus ada, tapi biasanya dia akan dirangkum dari user yang betulan ya. Nah, karena itu, untuk persona ini agak beda dengan avatarnya game ya. Kalau avatarnya game biasanya kita membuat seideal mungkin, seganteng mungkin, sepandai mungkin ya, setangkas mungkin. Kalau di sini, sebaiknya tidak
ideal ya. Persona yang akan kita buat itu sebisa mungkin mewakili user sekarang. Nah, untuk lebih bisa memahami persona, ini kita bisa hidupkan lagi dengan menambahkan nama, ya namanya fiksional aja enggak masalah, punya karakteristik, punya tujuan hidup, dan punya personal background ya, punya latar belakang hidup sendiri. Ya ini bisa ngarang, bisa juga diambil dari user yang akan kita jadikan target. Nah, tapi kembangkan personanya, nggak perlu banyak-banyak ya, kembangkan aja beberapa jenis persona dengan satu tujuan yang sama. Nah, ini salah satu contoh persona, misalkan di sini ada, seorang remaja remaja cewek umur 15 tahun namanya Jinny. Ya, ini ada background dari hidupnya, dia les privat pada mata pelajaran matematika dan bahasa bahasa Inggris karena, kurang kuat di sana. Ya, suka bermain dengan, timnya untuk netball sama apapun inilah ya, dan, dia bagus pada sisi art. Ya, ini maka, di persona ini ditambahkan nama, ditambahkan foto, fotonya, boleh dari foto orang betulan atau foto fiksional juga bisa. Ya, ini, cerita kehidupannya sehari-hari, motivasinya apa saja, yang tidak dia sukai apa saja, ya. Maka, inilah contoh persona. Nah, setelah kita bisa mendefinisikan atau mengetahui berbagai macam requirement ya, requirement itu apa saja, waktunya kita melakukan tahap berikutnya, yaitu mengambil atau mengumpulkan data supaya kita bisa mengetahui requirement yang sesuai ya. Ini akan kita bahas pada video berikutnya.